Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi tema 9, subtema 2, pembelajaran 1. Anak-anak hebat, perlu kalian ketahui bahwa sumber energi di sekitar kita ada banyak sekali. Kesemuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Salah satu contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi gas menjadi panas bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh perubahan energi. Yang pertama adalah pada saat kalian bermain layang-layang. Sumber energi yang kita gunakan adalah angin. Kemudian perubahan energi yang terjadi yaitu energi angin menjadi energi gerak. Contoh selanjutnya yaitu menyetrika pakaian. Sumber energi yang digunakan yaitu listrik. Kemudian perubahan energi yang terjadi yaitu energi listrik menjadi energi panas. Selanjutnya, membakar sate. Sumber energi yang digunakan yaitu energi panas. Kemudian perubahan energi yang terjadi yaitu energi panas menjadi energi kimia. Contoh selanjutnya yaitu pembuatan garam. Sumber energi yang digunakan adalah matahari. Perubahan energi yang terjadi yaitu energi panas menjadi energi kimia. Dan contoh yang terakhir adalah penggunaan blender. Sumber energi yang digunakan yaitu sumber energi listrik. Sedangkan perubahan energi yang telah terjadi pada saat kita menggunakan blender adalah energi listrik menjadi energi gerak. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Sumber daya ini memiliki jumlah yang terbatas. Contoh sumber daya alam ini yaitu minyak bumi, batu bara, gas, dan barang-barang tambang lainnya. Berikut ini merupakan contoh-contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, ada sumber daya alam yang bukan logam.
yaitu aspal, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sedangkan sumber daya logam yaitu emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, dan timah. Kemudian sumber daya alam industri yaitu berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, asbes, dan gipsum. Nah, anak-anak hebat, negara kita dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang. Minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam kita. Setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Namun demikian, hasil tambang tidaklah merata persebarannya, baik jumlah maupun jenisnya. Nah, berikut ini peta persebaran hasil tambang yang ada di Indonesia. Coba kalian amati peta tersebut dari Sabang hingga Merauke. Tentunya kalian mendapati berbagai macam daerah dengan hasil tambang yang berbeda, seperti aluminium, asbes, aspal, batu bara, bauksit, belerang, biji besi, emas dan perak, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan peta persebaran sumber daya alam. Pada peta persebaran sumber daya alam ini merupakan peta persebaran dari hasil sumber daya alam di Indonesia berupa hewan dan tumbuhan. Yang pertama ada kelapa, sawit, cengkeh, jagung, kopi, rumput laut, dan ikan tuna yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak hebat, sumber daya alam yang kita miliki baik hayati maupun non-hayati menjadi modal utama dalam pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam yang kita hasilkan. Misalnya bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Beberapa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi misalnya adalah hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki berupa kelapa sawit. Kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Pemanfaatan kelapa sawit menjadi beberapa produk tersebut merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Masih banyak contoh lain tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Sekarang tugas untuk kalian, tuliskan contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Coba kalian perhatikan tabel. Pada tabel tersebut merupakan beberapa hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama ada hasil dari pertanian, misalnya padi, jagung, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga dari hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil peternakan. Kalian bisa menuliskan tabel tersebut di buku tulis kalian. Begitu juga dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti bahan tambang organik, bahan tambang logam, bahan tambang untuk industri. Perlu kalian ketahui, bahan tambang organik adalah bahan tambang yang berasal dari tumbuhan atau makhluk hidup kecil yang terpendam selama jutaan tahun lamanya. Kalian bisa mencarinya di buku paket atau di internet. Kerjakan di buku tulis ya anak-anak hebat. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.